A few moments later. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억과 물을 찾으러 Masalah ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan sosial di masyarakat merupakan masalah sosial yang menyangkut suatu kondisi dan situasi yang tidak kita harapkan yang berkaitan dengan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Pada umumnya, ketimpangan atau kepincangan sosial berkaitan erat dengan kekuasaan merupakan fenomena yang selalu ada di dalam setiap kehidupan. Sosial dalam masyarakat ada orang yang lebih berkuasa daripada orang-orang lain. Orang-orang yang berkuasa memiliki kecenderungan akan tetap mempertahankan kekuasaannya lewat berbagai cara, baik dengan cara yang legal maupun ilegal. 1. Stratifikasi sosial. Sistem rata rata yang terjadi di masyarakat ini merupakan fenomena sosial yang ada di masyarakat. Sistem stratifikasi yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan sosial adalah sistem stratifikasi tertutup yang tidak memberi peluang kepada anggota strata tentu untuk berpindah ke strata yang lain, terutama dari strata bawah ke strata yang lebih tinggi. Dalam sistem stratifikasi tertutup terdapat beberapa sistem yang memiliki kontribusi terjadinya ketimpangan sosial, yaitu sistem kasta. 2. Sikap prejudis. Sikap prejudis adalah sikap berdasarkan pada generalisasi yang tidak berdasarkan realita dan cenderung subjektif. Sikap prejudis bisa diarahkan pada kelompok orang dari kelas sosial, jenis kelamin, umur, partai politik, atau suku tertentu. 3. Diskriminasi. Diskriminasi juga menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya nilai timpang sosial di masyarakat. Adapun ketimpangan ini bermula dari adanya ketidakadilan. Ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat apabila disebabkan oleh faktor ketidakadilan dalam pendistribusian hasil pembangunan. Akibat ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menimbulkan sejumlah akibat seperti kriminalitas, melemahnya jiwa wirausaha, monopoli, kemiskinan, kemerosotan, moral, serta pencemaran lingkungan alam. Berikut pembahasannya. Kriminalitas. Secara sosiologi, kriminalitas atau kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan atau tingkah laku yang merugikan korban, juga sangat merugikan masyarakat. Menurut M.A. Eliot, kejahatan adalah problema dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman yang berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda, dan lain-lain. Menurut Mr. J.E. Satepi dan B. Marjono Reksodiputro, melemahnya jiwa wirausaha. Melemahnya jiwa wirausaha dapat mengganggu perkembangan perekonomian bangsa. Dalam pengembangannya dibutuhkan kemampuan dana, tenaga, kemampuan manajemen, dan peluang berusaha termasuk pasar. Entrepreneurship memiliki makna yang sangat kompleks karena tidak hanya menyangkut orang yang melakukan usaha saja, tetapi juga menyangkut sikap mental, semangat, dan karakter yang harus dimiliki seorang pengusaha. Monopoli. Monopoli adalah suatu pengusaha pasar yang dilakukan oleh seorang atau perusahaan atau badan untuk menguasai penawaran pasar, penjualan produk barang dan jasa di pasar yang ditunjukkan kepada para pelanggannya. Ciri-ciri monopoli adalah sebagai berikut. A. Penguasaan pasar. Pasar dikuasai oleh sebagian pihak saja. B. Produk yang ditawarkan biasanya tidak memiliki saingan. C. Pelaku praktik monopoli dapat mempengaruhi harga produk. D. Sulit bagi pengusaha lain untuk memasuki pasar. Kemiskinan. Keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga baik mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Ciri-ciri kemiskinan umum sebagai berikut. A. Angka kematian tinggi. B. Tingkat kesehatan rendah.
C. Pendidikan rata-rata rendah. D. Sikap yang sulit menerima perubahan. E. Mata pencarian rendah dengan penguasaan teknologi yang rendah. Kemerosotan moral. Kemerosotan moral muncul sebagai akibat ketimpangan sosial yang tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang kurang mampu, tetapi juga kelompok masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhannya, atau maupun hal ini dipicu oleh berkembangnya sikap individualistis dan netralitis sebagai kelompok masyarakat kelas atas mampu secara ekonomi. Pencemaran lingkungan alam. Pencemaran lingkungan alam adalah rusaknya tata lingkungan disebabkan oleh ulah manusia. Rusaknya lingkungan karena faktor alam akan diperbaiki kembali secara alami. Sebagai contoh, gunung meletus, abunya dapat menyemburkan tanah di sekeliling gunung tersebut. Namun, pencemaran lingkungan karena ulah manusia sangatlah sulit diperbaiki apabila manusia tidak cepat sadar untuk menghentikannya. Sebagai upaya mengatasi ketimpangan sosial, setiap warga negara, sebagai seorang aparat pemerintah maupun anggota masyarakat, menyiapkan dan melatih diri untuk melakukan hal-hal berikut. 1. Mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. 2. Belajar dan membiasakan diri mencintai sesama manusia. 3. Menanamkan kesadaran dan rasa cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara. 4. Melatih dan membiasakan diri hidup, bergaul, dan bersikap demokratis. 5. Melatih dan membiasakan diri bersikap adil dan berjiwa sosial. Kebijakan pemerintah. 1. UUD NRI tahun 1945 pasal 33. 2. UUD NRI tahun 1945 pasal 34. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan pasal 3. Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, upaya-upaya untuk mengatasi lempengan sosial yang terjadi di dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Investasi pada jaringan pengaman. 2. Ciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. 3. Ciptakan kondisi ekonomi. 4. Rancangan program jaminan sosial. 5. Meluncurkan program pemberdayaan masyarakat. 6. Tingkatkan akses terhadap makanan. 7. Pajak dengan benar. Melemahnya jiwa wirausaha. BPPD Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah. 1. Pemberdayaan melalui peningkatan partisipasi dan perluasan manfaat. 2. Meningkatkan akses kualitas pendidikan dan kesehatan. 3. Pengentasan kemiskinan dan master plan percepat dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.